Pada zaman dahulu kala, di satu desa terdapat satu kampung kecil yang berpendudukan rendah. Penduduknya dikenal sebagai penduduk yang taat akan agama. Akan tetapi, di kampung itu terdapat seorang wanita berparas cantik yang sangat mempesona. Berambut panjang, dia berbody seksi, dia selalu berpenampilan sangat-sangatlah seksi. Memakai rok pendek di atas lutut, berbaju tank top, wajahnya berbedak tebal, bibir berlipstik merah tebal, hingga dirinya menjadi sorotan dan jadi bahan bincang penduduk sekitar. Dan ternyata wanita itu adalah seorang pelacur. Mabuk, zina, bisa disebut kehidupan sehari-harinya. Di suatu ketika, pada suatu hari malam Selasa sekitar jam 20.30 malam. Di saat itu hujan gerimis. Ada seorang lelaki menelpon pada wanita tersebut untuk menyuruh wanita tersebut pergi ke disko. Halo, dengan siapa? Halo Neng, bisa pergi ke sini sekarang gak Neng? Kemana ya? Biasa ke tempat kita kumpul. Ini teman-teman aku kan sama ceweknya nih. Saya sendiri kebetulan Neng. Mau temenin aku nggak sekarang ke sini? Oh, boleh. Tapi ada kan? Ada lah, tenang saja. Oke? Pokoknya Neng berangkat sekarang. Nanti abang bayar di sini. Ya? Oke, Ban. Hujan pun semakin deras. Wanita itu pun masih memaksakan untuk berangkat ke diskotik tersebut menggunakan ojek yang biasa dia taiki. Dan pergilah dia dalam keadaan hujan yang sangatlah deras. Dan sampailah wanita itu di tempat yang dia tuju, yaitu diskotik. Let's go. Sesampainya di diskotik, dia berhura-hura bersama lelaki tersebut. Dia berjoget-joget, minum, mabuk, sampai dia masuk ke dalam kamar bersama laki-laki tersebut. Dia mabuk parah sehingga dia tidak bisa bangun untuk pulang. Sesampainya itu, waktu menunjukkan jam
2.30 pagi. Wanita itu nggak bisa bangun, sehingga dia ditinggal sendiri oleh cowoknya itu di kamar. Jam 3.30 pagi, lalu wanita itu mulai tersadar. Dia mengangkat handphone, lalu dia menelpon ojek yang untuk segera menjemput ke tempat tersebut. Ya, halo Nyon. Bang, bisa jemput saya sekarang, Bang. Saya nggak tahan nih, Bang. Pusing. Oh iya, baik-baik Nyon. Saya sekarang berangkat ya. Lalu tukang ojek itu berangkat untuk menjemput wanita tersebut dalam keadaan motor yang gelap karena lampunya mati. Ojek itu terus melanjutkan perjalanan untuk segera menjemput si wanita itu. Dan naiklah si wanita itu dalam keadaan sempoyongan. Dalam perjalanan, tukang ojek itu melaju dengan kecepatan tinggi dengan keadaan motor yang tidak ada lampunya. Terus dia berkencang tinggi. Di perjalanan dalam keadaan yang gelap, si ojek itu terus berjalan dengan sangat kencang, kecepatan tinggi, sehingga adalah lubang yang cukup dalam. Ada lubang yang cukup dalam, dan lubang itu tidak terlihat oleh si tukang ojek tersebut, hingga motornya pun terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam tersebut. Lalu si wanita itu terpental jauh dari tempat kejadian tersebut. Dan sampai-sampai wanita itu terlindas kepalanya oleh sebuah truk yang juga sedang melaju dengan kecepatan yang tinggi. Dan meninggallah si wanita itu di tempat dalam keadaan kepala yang sudah pecah terlindas oleh truk. Lalu si tukang ojek tersebut teriak dengan histeris karena melihat wanita tersebut sudah tewas terlindas oleh truk tersebut. Dibawalah jenazah wanita tersebut oleh ambulan menuju ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, lalu jenazah wanita itu dimandikan, dikafani, lalu disolatkan sampai dikuburkan oleh warga dan kiai di sekitar kampung tersebut. Tiba saatnya pada malam hari. Suasana pun sunyi sepi. Tak ada penduduk warga yang berani menepi. Hingga sampainya di malam Jumat, suasana pun semakin sepi. Waktu menunjukkan jam 12.00 malam-malam. Rumah-rumah warga dihantui, pintu pun diketuk satu-satu. Tak ada yang berani membukakan pintu terketuk. Hingga sampailah di suatu malam, di mana malam minggu, sang ojek yang dulu pernah membonceng hingga celaka wanita itu keluar dari rumahnya untuk mengojek kembali, mencari nafkah untuk hidupnya. Dan pada malam itu, sang ojek melewati kuburan pemakaman wanita tersebut. Tak disangka roh wanita tersebut gentayang. Sang ojek pun berteriak ketakutan. Hingga dia lupa pada motor yang dikendarainya. Tidak terkontrol sehingga masuklah si tukang ojek itu ke dalam jurang yang begitu dalam. Hingga akhirnya sang tukang ojek itu meninggal dalam keadaan yang sangat tragis.